Dan mendengarkan berarti yang didengarkan itu punya kuasa atau kedudukan yang lebih tinggi. Bapak Ibu, suara dari surga itu berkata seperti itu. Ketika kita lihat akan hal ini, maka kita bisa melihat betapa aku senang sekali pada waktu itu. Aku bersama dengan dua temanku, Yakobus dan Yohanes, kami menikmati akan suasana itu. Dan ketika kami melihat akan peristiwa ini, maka saya diingatkan bahwa inilah peristiwa tentang Yesus. Ketika Yesus hadir di dalam suatu kehidupan, ketika kemuliaannya dinyatakan di dalam suatu kehidupan, maka hidup itu adalah hidup yang indah. Hidup itu adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Tetapi hidup itu pun adalah hidup yang penuh dengan takut. Tetapi bukan takut di dalam takut apa, tetapi takut akan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, di dalam hidup baik seseorang, di dalam hidup baik keluarga, di dalam hidup baik suatu persekutuan, di dalam hidup baik di dalam suatu kehidupan bergereja, maupun di dalam hidup baik di dalam kehidupan komunitas, di dalam ikatan keluarga. Ketika Yesus datang, ketika Yesus tinggal, ketika Yesus bersama-sama, hidup itu adalah hidup yang indah. Hidup itu adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Dan ketika Yesus datang atau hadir di tengah-tengah hidup seseorang, maka ada suatu keindahan, ada suatu hal yang baik yang dilakukan oleh Allah. Bapak Ibu, saya dengar di sini keluarga ini pun merasakan akan keindahan hidup bersama dengan Tuhan. Kalau saya boleh tanya, tadi kan saya terlambat datang, gitu ya. Kalau saya boleh tanya, Bapak Ibu tahu nggak diundang di sini itu ada acara apa? Kita tes, hadiahnya makan malam. Ya, siap kan? Oke. Datang di sini ada acara apa? Dikasih tahu nggak ya? Hah? Nggak dikasih tahu ya? Ah? Oh, rahasia. Oh, iya. Ada yang tahu? Makan malam loh. Ucapan syukur. Ucapan syukur untuk apa? Kelahiran. Betul? Ini ya? Yang mana? Nggak ada ya? Oke. Udah itu? Ulang tahun. Ulang tahun siapa? Abed. Kalau menantu siapa nih? Hah? Udah itu? Oke. Nah, ada 3 hal. Yang pertama ulang tahun. Ulang tahun siapa? Pertama Pak Abed, tanggal 2 Agustus. Kemudian Niko. Niko tanggal 4. Kemudian yang ketiga itu Sarah. Sarah tanggal berapa? 5? Oh, lupa. Oke. Sarah tanggal, ya pokoknya Sarah 3. Acara kedua itu kelahiran. Yang dikasih nama Derek. Nah, kalau bicara tentang kelahiran, itu bicara tentang satu orang yang lahir, satu manusia yang lahir, yang bertugas untuk dipelihara dan bertugas untuk memelihara. Gitu kan ya? Ketika masih kecil kan dipelihara. Ketika sudah besar, bertugas untuk memelihara dirinya, memelihara keluarganya, dan memelihara kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah bicara tentang baptisan. Derek ternyata masih kecil, masih bayi pun dibaptis. Kemudian Saras juga dibaptis. Kalau baptisan itu pengakuan percaya, berhadapan kepada 4 tokoh, Allah, kemudian malaikat, kemudian sesama jemaat,
Dan ingat, satu lagi, iblis. 4 tokoh ini. Nah, Bapak Ibu, keluarga ini begitu sangat bahagia ketika keluarga menjadi atau memiliki Tuhan, yaitu Yesus. Kalau kita ingat di dalam Perjanjian Lama, Yosua pun pernah berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ketika Perjanjian Baru pun, kepala penjara pernah berkata, pernah bertobat ketika di dalam peristiwa gempa bumi di penjara, dan dia dan seisi rumahnya percaya kepada Yesus. Dan itulah hal yang indah di dalam hidup seseorang. Ketika Yesus hadir di dalam sebuah keluarga, dan ketika Yesus menjadi kepala atas rumah tangga dan atas kehidupan. Itulah kesaksian saya sebagai murid dari Kristus yang bernama Petrus. Bapak Ibu, itu tadi adalah khotbah yang bercerita. Khotbah yang kalau biasanya cerita kan sekolah minggu. Tetapi ini memang khotbah. Khotbah yang berdialog. Dan maknanya adalah bahwa ayo keluarga mentuhankan Kristus. Kenapa? Karena di dalam mentuhankan Kristus, Dia hadir di tengah-tengah keluarga. Ketika mentuhankan Kristus, maka Yesus sebagai kepala atas rumah tangga. Masalah pasti ada, pergumulan pasti ada. Tetapi di dalam masalah dan pergumulan, maka ingat loh, ada Yesus di situ. Ketika kita mengalami kesulitan, ingat loh, ada Yesus di tengah keluarga kita. Ketika kita di dalam pergumulan, siapa yang mengambil keputusan? Ingat loh, kita ada kepala atas rumah tangga, yaitu Yesus. Karena itu biarlah sukacita malam ini adalah sukacita yang mengingatkan kita, keluarga Bapak Abed beserta dengan Bu Yeni dan keluarga besar, maupun juga untuk setiap kita yang hadir. Jadikan Yesus sebagai kepala atas rumah tangga kita, dan jadikan Yesus sebagai pribadi yang hidup di tengah-tengah keluarga kita. Kita akan berdoa. Sebelum kita